Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa. Saya percaya kita semua sehat, semangat, dan bersuka cita ya, karena kita walaupun masih di rumah masing-masing, walaupun masih jarang berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kita percaya kita satu di dalam kasih Tuhan. Mari saat ini kita mau melihat sabda firman Tuhan. Kita merenungkan bersama dari Yeremia ayatnya yang 18, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita di dalam kehidupan ini memiliki impian, memiliki sebuah gambaran ideal kehidupan yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan bagi kita. Ya, bagaimana kehidupan saya ini, ini yang saya inginkan. Ya, ketika kita punya impian, maka kita pun kemudian mulai bertindak, kita pun mulai mengelola diri, menyusun rencana, melakukan ini dan itu supaya impian kita itu dapat terwujud. Nah, tetapi kadangkala di tengah-tengah perjalanan hidup, apa yang sudah jadi impian, apa yang sudah jadi gambaran yang baik yang kita inginkan itu seringkali tidak tercapai. Ya, karena satu dan lain hal. Karena diri kita, atau karena diri orang lain, atau karena hal-hal yang terjadi di luar kendali. Rancangan yang indah, impian yang indah itu dengan segera hancur berantakan. Ya, dan kita hanya bisa termenung dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudara dikasih Tuhan, di situ pada momen itu pikiran-pikiran negatif mungkin mulai datang. Ya, saya tidak berhak mendapat kebahagiaan. Dunia ini sudah berakhir. Ya, hidup ini tidak lagi berarti. Ya, pikiran-pikiran negatif yang membuat kita menjadi lumpuh, membuat kita tidak lagi punya semangat untuk melangkah, bahkan tidak lagi punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Saudaraku, di tengah-tengah kondisi demikian, mungkin Anda pernah mengalaminya, mungkin saya pernah mengalaminya. Mungkin kita saat ini Anda sedang mengalami proses demikian. Ya, untuk itu saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak sabda firman Tuhan yang kita baca bersama hari ini. Ya, di dalam firman Tuhan hari ini Allah menunjukkan kepada Yeremia bahwa kita, anak-anaknya yang dipilihnya ini bagaikan tanah liat di tangan penjuna. Kita ini bagai tanah liat di tangan tukang periuk. Ya, kita dibentuk waktu demi waktu. Ya, sama seperti bejana yang dikerjakan oleh tukang periuk, dibentuk dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian. Ya, tetapi dalam proses itu bisa memang terjadi, benda itu menjadi rusak, bejana itu menjadi rusak. Ya, tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah tidak mengambil bejana yang rusak itu kemudian membuangnya pergi. Ya, tetapi Allah memilih untuk membentuk kembali.
Ya, bejana yang rusak itu kemudian mulai dibentuk kembali, dibangun kembali, bagian demi bagian, lapisan demi lapisan. Ya, dan di depan mungkin dia akan rusak lagi. Tetapi kalaupun dia rusak lagi, penjunan itu akan kembali dengan sabar dan dengan penuh kasih. Dia akan membentuknya kembali menurut apa yang baik dari rancangannya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk tidak putus harapan. Ya, meski segala impian kita hancur, meskipun kehidupan kita diporak-porandakan oleh situasi kehidupan, kekecewaan itu pasti kita rasakan. Penyesalan dan kepedihan mungkin akan ada di dalam hati setiap kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berpengharapan. Berpengharapan bahwa jika kita mau menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan tangan Tuhan, maka Dia Allah yang sanggup untuk membentuk dan membangun kembali diri kita yang sudah hancur dan rusak. Dia akan bentuk kita menjadi bejana yang indah bagi kemuliaannya, bagi kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ya, mungkin apa yang akan dibangun lagi tidak seperti yang direncanakan sebelumnya, tetapi rancangan yang indah kita percaya itu yang mau Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan berkat Tuhan mengiring langkah kita hari demi hari.